Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HKSO. Hari ini kita coba berkunjung ke ruangan Pak Rahman. Beliau ini adalah sebagai seorang ustaz, juga seorang akademisi. Ya, kita coba lihat ya. Mudah-mudahan beliau ada di ruangan. Assalamualaikum. Boleh masuk Pak Ustaz? Oke. Minta maaf ini saya mengganggu mungkin waktunya Pak Ustaz ini ya. Jadi sahabat HKSO, beliau adalah Ustaz Abdul Rahman SPD MSc PD, dan tentu momen yang tepat hari ini, momen yang tepat di mana saat ini kita lagi berpuasa di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, dan tema yang akan kita angkat hari ini tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Olehnya itu sahabat HKSO, tolong disimak sampai selesai dan tolong di like, share, dan komen di channel Helping Kuting Show. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini momen Ramadan, momen di mana kita saling introspeksi diri, tentu kita akan bicara banyak tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Pak Ustaz, saya mau tanya, apa sih keutamaan dari malam Lailatul Qadar itu? Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh saudara saya tentang keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Berangkat dari ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia. Kenapa? Karena pada malam itu seluruh malaikat itu turun ke langit dunia. Ya, turun ke langit dunia untuk melakukan 3 hal. Memutuskan sekaligus menetapkan 3 hal. Yang pertama adalah rezekinya seseorang. Boleh jadi rezeki kita hari ini atau tahun ini pas-pasan, tetapi berkat dengan doa di bulan Ramadan, terutama di pada malam Lailatul Qadar itu, boleh jadi insya Allah tahun berikutnya rezeki kita semakin bertambah dan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah jodohnya seseorang. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan juga dengan siapa dia harus menikah. Karena sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa inilah jodohnya. Iya, itu adalah rahasia Allah. Jadi walaupun anak muda sekarang setengah mati pacarannya habis-habisan, tetapi belum tentu itu yang menjadi jodohnya. Belum tentu yang menjadi teman hidupnya. Karena kenapa? Yang menentukan adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ketika di malam Lailatul Qadar ini kita berdoa, kasih kencan doa supaya apa yang kita inginkan insya Allah bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ajalnya seseorang. Ya, apalagi di zaman pandemi saat sekarang ini, ya, kita tidak tahu, karena sesungguhnya bukan orang yang sakit itu mati. Yang mati itu adalah orang yang sudah sampai ajalnya. Kalau semua orang yang sakit itu mati, maka manusia akan habis, akan punah. Kemudian yang kedua, apalah artinya rumah sakit itu dibangun kalau semua orang sakit mati? Artinya apa? Yang mati itu adalah orang yang sudah sampai ajalnya. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan di malam Lailatul Qadar ini 3 hal ini, yaitu rezeki, jodoh, dan ajal ini, ya, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan semuanya bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Itu dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun, Pak. Jadi boleh jadi usianya umatnya Nabi Muhammad pendek, sedikit, tetapi dari segi pahala itu boleh jadi dia lebih besar dibandingkan dengan umat-umat yang lain.
Dengan adanya malam Lailatul Qadar itu. Ya, di Pak Ustaz mau tanya, kalau malam Lailatul Qadar itu tanggal-tanggal berapa saja? Iya. Itu berapa kali itu muncul dalam satu bulan di bulan Ramadan? Malam Lailatul Qadar itu, Pak, ya. Itu biasanya dia turun pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Oh, 10 terakhir. 10 terakhir. Ustaz. Makanya Rasulullah SAW itu ketika dia memasuki malam 10 malam terakhir dia kasih kencang. Ya, dia kalau perlu dia memperbanyak iktikaf. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu biasanya turun pada malam ganjil, yaitu 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak segampang yang kita bayangkan. Oh gitu. Iya, tidak segampang yang kita bayangkan. Karena kita harus mulai dari awal. Mulai dari awal yaitu malam pertama sampai malam 30 gitu. Jadi jangan berpikir bahwa nantilah saya beribadah dengan sebaik-baiknya pada malam ke-20 ke atas. Itu jauh, Pak. Tidak semua, makanya tidak semua orang itu bisa memperoleh atau bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Seperti itu, Pak. Iya. Kalau tidak salah, Pak Ustaz, di hari-hari 10 hari terakhir ya, itu kita sudah disuruh itikaf. Nah, bagaimana sebenarnya kaitan antara itikaf dengan malam Lailatul Qadar itu? Iya. Itikaf itu adalah berdiam di dalam masjid. Itu sebaiknya berdiam dalam masjid. Untuk apa? Untuk bersikir, mengaji, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pada malam itu, ketika kita itikaf itu, kita besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak membaca Quran, merenungi, ya, dan sebagainya, terutama zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi itikaf itu berdiam dalam artian mengingat Allah, introspeksi diri dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kaitannya dengan Lailatul Qadar, Pak Ustaz, iya. 10 hari terakhir ini. Kaitannya dengan Lailatul Qadar itu mudah-mudahan dengan keberadaan kita di masjid itu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan membaca Quran. Artinya apa? Allah semakin dekat dengan kita. Allah semakin dekat dengan kita karena Allah itu wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah selalu mengawasi, selalu mengontrol, selalu melihat siapa yang lebih dekat, siapa yang betul-betul taat beribadah di pada malam itu. Gitu. Iya, gitu. Ini Pak Ustaz, banyak orang yang bilang yang akan didatangi oleh malaikat itu di saat malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang banyak ibadahnya. Apakah benar seperti itu, Pak Ustaz? Iya, betul. Karena memang pada saat itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh malaikat dunia seluruh malaikat langit turun ke dunia itu melihat siapa di antara hamba-hambanya umatnya Nabi Muhammad ini yang selalu beribadah pada malam itu. Jadi memang tidak semua orang itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya orang-orang lah yang betul-betul taat beribadah mengingat Allah di malam itu. Artinya ya siapa saja bisa berpeluang, tetapi itu ukurannya adalah bagaimana dia ketika pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu, apakah betul-betul dia beribadah dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti itu, Pak. Kira-kira Pak Ustaz, apa yang telah disampaikan tadi, ada mungkin yang ingin pesan-pesan moral, mungkin yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat soal kebetulan kita ini ingin mengetahui apa kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda ya, apalagi di hari-hari terakhir ini di bulan suci Ramadan. Sebagai generasi muda Islami, Pak, jangan biarkan bulan Ramadan ini berlalu. Ya. Jangan biarkan malam Lailatul Qadar itu berlalu begitu saja. Artinya di akhir-akhir bulan Ramadan mari kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perkuat doa, apalagi di zaman pandemi saat sekarang ini. Ya, yang bisa menghentikan virus yang menakutkan sampai detik ini adalah doa. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Kalau semua umat Islam sepakat bahwa di bulan suci Ramadan ini kita ramai-ramai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi ini cepat ditarik di muka bumi ini, insya Allah apa sih yang tidak bisa kalau Allah menghendaki. Allah juga mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Iya. Jadi harapan saya ya mudah-mudahan corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya adalah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, apalagi pada malam Lailatul Qadar itu. Insya Allah Allah tidak berhak untuk menolak doanya seorang hamba. Ya, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kepada aku, maka sekarang saatnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah bosan.
Seperti itu, Pak. Iya, makasih banyak nih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, sudah banyak yang bisa mungkin sahabat Akaso mengetik hikmah di balik apa yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ustaz. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk sahabat Akaso semua, dan kita petik hikmah di balik apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan sahabat Akaso, sampai ketemu lagi di channel berikutnya, di ragam acara berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.